Stikes Panakukang Makassar merupakan institusi pendidikan swasta yang dinaungi langsung oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan Yayasan Perawat Sulawesi Selatan melalui Surat Mendiknas tanggal 30 Oktober 2006. Stikes Panakukang menyelenggarakan perguruan tinggi di bidang kesehatan, khususnya program studi D3 dan S1 keperawatan, program studi profesi nurse, dan program studi D3 rekam medis dan informasi kesehatan. Terkhususnya bagi program studi D3 keperawatan dan program studi yang berdiri sejak tahun 1961 dengan nama Akademi Keperawatan Panakukang Makassar, sedangkan program studi rekam medis dan informasi kesehatan berdiri sejak tahun 1998 dengan nama Akademi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Panakukang Makassar. Kedua program studi ini merupakan perguruan swasta dan pendidikan perguruan tinggi rekam medis dan informasi kesehatan pertama di Sulawesi Selatan. Visi Stikes Panakukang Makassar sebagai institusi penyelenggara pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur pada tahun 2021. Misi Stikes Panakukang Makassar. Pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola yang baik. Tidak hanya memiliki fasilitas yang memadai, Stikes Panakukang Makassar juga memiliki banyak keunggulan, diantaranya milik binaan DPW PPNI Provinsi Sulawesi Selatan, berada di bawah naungan Yayasan Perawat Sulawesi Selatan, kampus keperawatan dan rekam medis swasta pertama di Indonesia Timur. Semua program studi terakreditasi B oleh BAN PT LAM PTKes. Pembelajaran dengan sistem kurikulum berbasis kompetensi, biaya pendidikan terjangkau, tenaga pengajar dan kualifikasi S2, S3, spesialis dan berpengalaman di bidangnya. Lokasi kampus strategis, tersedia program beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, bidik misi, dan mahasiswa memiliki asuransi kesehatan. Di program studi rekam medis dan informasi kesehatan, kita akan mempelajari hal-hal yang meliputi pencatatan, pelaporan, pengumpulan, pendaftaran, pengisian, dan analisis data terkait kebutuhan informasi untuk mendiagnosa pasien agar mendapatkan penanganan dan perawatan yang tepat. Salah satu kegiatan penting yang dipelajari di jurusan ini adalah coding atau pengkodean, di mana perekam medis mengkode diagnosis penyakit ataupun tindakan pasien ke dalam kode International Classification of Disease. Analisis data dan pencatatan data kesehatan berbasis elektronik. Perekam medis kini banyak dibutuhkan di berbagai instansi kesehatan semenjak adanya jaminan kesehatan dengan persyaratan klaim ditentukan dari kode diagnosis dan tindakan dalam pelayanan yang diberikan kepada pasien. Instansi-instansi tersebut meliputi rumah sakit baik negeri maupun swasta, puskesmas, klinik, dinas kesehatan, BPJS, kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya, laboratorium, atau menjadi tenaga akademis seperti dosen. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua form yang ada di Visual Basic yang sudah saya bikin. Pertama kita masuk ke exiting, itu kita ke form master. Nah, di sini kita buka. Di sini sudah ada form 17 dan form 18, di mana form 17 itu menu editor dan form 18 itu login. Kita klik menu editor. Di sini sudah terlihat ada tulisan di bagian atas. Nah, di sini untuk ada tulisan di atas, kita akan klik menu editor.
Di sini saya sudah bikin nama-namanya di entitas utama apa saja. Nah, di sini sudah kita lihat di entitas utama ada pasien, dokter, diagnosa, ruangan, petugas, dan tindakan. Sedangkan di entitas relasi, di sini ada tempat penerimaan pasien, yaitu TP2RJ dan TP2RI. Dan pelayanan pasien itu ada UGD, rawat inap, rawat jalan. Selanjutnya ada penunjang, apotik, UKM, dan administrasi. Perlu kita ketahui, di sini saya membuat puskesmas. Setelah itu, selanjutnya untuk membuat tampilan ini, kita menggunakan rumus. Di sini pasien, kita klik. Nah, di sini sudah saya berikan semua rumus-rumusnya. Bisa dilihat di sini kita masuk ke form 13 karena form 13 itu di sini saya menggunakan pemeriksaan penunjang. Bisa dilihat di sini form 1 itu identitas data pasien. Jadi ini adalah rumus-rumus dari entitas utama. Privat sub PS, terus kita klik. Nah, di sini semisal kita mau ke data pasien, kita klik pasien, akan muncul form identitas pasien seperti ini. Dan jika kita mau masuk ke form dokter, akan muncul seperti ini. Dan kita masuk ke diagnosa, muncul masuk ke ruangan, petugas, dan tindakan. Jika ini tidak berhasil, dia akan tidak muncul seperti gambar ini. Dan kita lihat selanjutnya entitas relasi. Nah, di sini entitas relasi ada berbagai macam. Di sini ada tempat penerimaan pasien. Di tempat penerimaan pasien itu ya ada TP2RJ dan TP2RI. Setelah itu ada UGD, rawat inap, dan rawat jalan untuk di pelayanan pasien. Sedangkan di penunjang ini apotik dan UKM, administrasi. Untuk bisa membuat seperti tadi, kita perlu membuat rumusnya. Dengan cara kita klik seperti ini. Nah, sudah dilihat, saya sudah kasih semua rumusnya. Sama seperti di entitas utama. Setelah itu langsung saja kita klik start. Masuk ke, misalnya saya mau masuk ke tempat penerimaan pasien, tempat TP2RJ, kita klik, akan muncul. Kita klik lagi yang rawat inap, dia akan muncul. Kita klik lagi bagian UGD di pelayanan pasien. Nah, muncul. Dia akan muncul seperti ini. Kita masuk ke penunjang, dia muncul seperti ini. Apotik muncul juga. UKM dan terakhir administrasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang form ke-18 yaitu login. Nah, di sini terdapat 2 teks saja dan
username dan password. Setelah itu, untuk kata sandinya bisa ada gambar bintang seperti ini. Kita masuk ke properties. Kita ambil di sini yang password chart. Kita klik bintang, dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya di sini untuk bisa mengklik OK, kita memberikan rumus. Nah, di sini rumusnya itu saya sudah ketik juga. Privat subcommand 1, if text 1, text, karena tadi teksnya yang pertama itu username, saya kasih username-nya nama saya sendiri atau nama panggilan saya, Cica. Dan teks 2-nya itu kan password. Jadi kita kasih passwordnya juga namaku sendiri, Cica. Terus then form 17, di mana form 17 itu tadi menu editor. Jadi kita klik, nanti menu editornya juga muncul. Form 17, titik enable, terus unload form 18, di mana form 18 itu menu login. Terus kita kasih seperti ini, langsung saja klik start atau F5. Akan muncul seperti ini. Kita coba di sini, kita kasih username-nya tadi nama saya sendiri, Cica. Terus passwordnya juga Cica. Klik OK. Nah, muncul seperti ini di form 17. Jika kita klik ini, akan muncul seperti tadi di form 17. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.